Bolehkah seorang pendeta gereja melakukan bisnis sampingan atau memiliki passive income? Bagaimana dengan profesi lain seperti ASN di sebuah instansi yang juga melakukan bisnis? Apakah pendeta sebuah pengecualian? Ketika berbicara tentang kerja, di dalam sejarah gereja, nats yang sering dikutip adalah Lukas 10 ayat 38-42. Dalam nats ini diceritakan Yesus singgah di rumah Marta. Sementara Marta sibuk di dapur untuk mempersiapkan jamuan, Maria duduk dekat kaki Yesus untuk mendengarkan dia. Dan saat Marta meminta Yesus menegur Maria, Yesus justru berkata kepada Marta, "Terlalu menyibukkan diri engkau, Marta." Padahal Maria sudah mengambil bagian yang terbaik baginya. Perikop ini telah digunakan oleh gereja selama berabad-abad untuk berbicara tentang dunia kerja. Maria menggambarkan adanya kehidupan yang lebih mulia, sedangkan Marta menunjukkan kehidupan yang kurang mulia seperti bekerja mencari nafkah. Namun pertanyaannya, apakah memang Yesus sedang mempertentangkan antara Maria dan Marta? Apakah nats ini berbicara tentang pekerjaan? Apakah Yesus sedang mempertentangkan dua cara hidup, yang satu ilahi, yang satu non-ilahi? Nats ini telah ditafsirkan sebagai sebuah komparasi kerja di dalam kekristenan hingga berabad-abad, hingga abad pertengahan tentunya. Kerja merupakan sebuah terminologi yang mengalami banyak proses di dalam perkembangan sejarah. Berbagai pertanyaan yang muncul adalah, apakah kerja merupakan sebuah keharusan untuk mendapat pemenuhan kebutuhan hidup dan juga kenikmatan hidup? Atau kerja adalah hukuman atas kemanusiaan atau kemuliaan atas kemanusiaan? Dalam penyelidikan yang cukup panjang dan lengkap, serta dilengkapi dengan tinjauan teologis yang memadai, Lee Hardy dalam bukunya Karir, Panggilan atau Pilihan, sampai pada sebuah definisi ini. Kerja adalah suatu tempat sosial di mana manusia menggunakan karunia-karunia yang Allah berikan dalam pelayanan kepada sesama. Nah, dari definisi ini ada dua hal praktis. Yang pertama, karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada seseorang. Yang kedua, penggunaan-penggunaan karunia itu untuk kebaikan sesama manusia. Dua hal praktis ini, maka ada dua langkah mengambil keputusan tentang panggilan. Yang pertama adalah membuat pilihan pekerjaan yang bertanggung jawab untuk memastikan karunia yang telah Allah berikan itu bisa dipergunakan. Yang kedua, menemukan tempat di mana kemampuan bawaan kita, talenta, kemampuan minat kita, dan keahlian yang kita pelajari dapat digunakan untuk kepentingan mereka yang membutuhkan. Nah, dalam kehidupan masyarakat yang sedang kita hadapi, tidak mudah melihat pekerjaan sebagai sebuah panggilan. Berbicara tentang pekerjaan sebagai sebuah panggilan, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan buruh? Bisakah kita mengerti beban buruh? Selain itu, kita juga harus menghadapi realitas baru. Bagaimana dengan proses kemajuan menyongsong era kerja 4.0 ini? Ketika data melampaui seluruh insting kita, pikiran kita, dan hati nurani kita, bagaimana kita memahami konteks panggilan ini? Berbicara tentang pekerjaan sebagai panggilan, kita juga akan berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan tetap. Apakah mengejar karir merupakan bagian dari panggilan itu sendiri? Bagaimana dengan pekerjaan yang sudah menetap dan rutin setiap hari? Apakah kita dapat menghayati pekerjaan rutinitas sebagai sebuah pelayanan? Akhirnya kita akan kembali ke pertanyaan-pertanyaan awal. Apakah pekerjaan sebagai pendeta, staf perkantas mungkin, atau full-timer di lembaga lain, atau hamba Tuhan penuh waktu lainnya merupakan pekerjaan yang lebih rohani dari pekerjaan sekuler? Terkadang bukan hanya hamba Tuhan sendiri yang merasa lebih mulia dari yang lain, tetapi juga para pekerja menempatkan diri itu sebagai orang sekuler dan lebih rendah, dan memposisikan hamba Tuhan itu sebagai panggilan yang lebih mulia. Tanpa kita sadari, kita bisa bersembunyi di balik pekerjaan kita dengan menuntut hamba Tuhan, lebih dengan paradigma hamba Tuhan itu harus lebih istimewa, maksudnya begitu.
Nah, kita bisa bersembunyi di balik pekerjaan yang kita sebut sekuler, lalu menuntut hamba Tuhan harusnya lebih dong karena mereka lebih istimewa, mereka hamba Tuhan. Nah, tetapi definisi yang kita gunakan dari Lee Hardy tadi sebetulnya cukup jelas. Konsep panggilan mencakup keseluruhan hidup, sebagaimana kita berelasi dengan Allah, dengan orang lain, dan dengan ciptaan. Di dalam berbagai posisi, di dalam berbagai peran sosial, yang di dalamnya Allah telah menempatkan kita. Kerja kita hanyalah satu faset dari panggilan kita yang menyeluruh. Dan ia harus diintegrasikan dengan faset-faset lain dari panggilan kita. Jika kita ingin mendengar panggilan Allah secara keseluruhan di dalam kehidupan kita, maka kita harusnya melihat seluruh hidup kita menjadi sebuah panggilan di hadapan Allah. Apakah kita sebagai hamba Tuhan full time atau bekerja di lingkungan yang kita sebut sekuler itu? Sebagai penutup, pekerjaan sebagai panggilan erat kaitannya dengan cinta. Kita hanya bisa sungguh-sungguh menekuni panggilan dengan cinta karena kita tahu itulah tempat kita menggunakan seluruh talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk mewujudkan cinta dan pemeliharaan Allah atas dunia ini. Dengan pemahaman ini, maka pelayanan digital Perkantas Labuan Batu akan memiliki satu program yang kita sebut dunia profesi. Berbagai pertanyaan yang tadi itu akan coba kita renungkan di dalam video-video selanjutnya. Kita akan berbicara seputar dunia kerja dari sudut pandang teologis dan membicarakannya secara praktis melalui video-video singkat. Kita juga akan mengintegrasikan dengan konseling karir sehingga kita melihat bagaimana pekerjaan sebagai keseluruhan panggilan dan perencanaan hidup kita. Kita akan memulai pelayanan digital dengan pembahasan dunia kerja ini. Tuhan Yesus memberkati.